Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kavi, DPL kelompok 5. Kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan cara menulis pendahuluan pada jurnal. Tapi sebelumnya saya informasikan bahwa antum kemarin sudah saya minta untuk mencari referensi, ya kan? Paling tidak minimal 10 lah, atau kalau mau lebih banyak lagi ya boleh 20. Nah, itu kan nanti akan kita fungsikan untuk sebagai referensi di dalam jurnalnya kita. Usahakan menggunakan jurnal ya, tidak menggunakan buku. Seperti yang pernah saya jelaskan kemarin itu. Nah, sebelum kita membahas terkait dengan isi pendahuluan, kali ini akan saya kasih tahu caranya mengutip menggunakan apa langsung otomatis. Kita kunjungi pada Google Scholar ya. Caranya nanti mudah sekali. Antum tinggal ketik misalnya Google Scholar. Ya, di sini antum tinggal ketik ini, nanti tampilannya akan semacam ini nanti ya. Nah, kemudian di sini ada judul jurnal atau antum silakan mencari, misalnya saya cari di sini tentang apa ini misalnya. Misalnya tentang home visit ya, tentang home visit PAUD jurnal. Nah, kasih koma supaya lebih spesifik. Misalnya di sini saya ada apa ini? Evaluasi pendidik ya. Evaluasi peserta didik. Nah, di sini saya ketemu evaluasi judulnya ini ya. Kemudian saya copy, lalu saya pindahkan ke Google Scholar. Nah, di sini saya copy pastekan, nanti akan muncul ini ya, judulnya ya. Kemudian nanti akan kita kutip dengan cara demikian. Klik. Nah, nanti ada format kutipan ini, pilih yang format kutipan apa. Nah, di kutipan ini nanti ada komposisi, ini adalah nama penulisnya, ini adalah tahunnya, ini judulnya, dan ini adalah nama jurnalnya. Kalau 4 ini adalah volume, 1 ini adalah nomor dalam volume itu, kemudian yang paling akhir ini adalah belakang, ini adalah nomor pada tulisan jurnalnya. Caranya adalah antum nanti silahkan mengcopy ini, tapi jangan langsung masukkan ke Office. Ya, copy ini kemudian salin ke Notepad karena nanti supaya tidak menjadi blok. Nah, begini misalnya. Nah, ini sudah antum copy, tapi dengan catatan antum kasih italic pada nama jurnalnya ya. Baik, itu informasi sekilas terkait dengan referensi. Baik teman-teman semuanya, sekarang kita membahas terkait dengan tugas pendahuluan. Ini harap dikerjakan dan silakan dikumpulkan paling cepat ya besok atau kapan lah, paling tidak sebelum hari Minggu. Ya, sebelum hari Minggu supaya bisa saya edit. Nanti diserahkan ke saya, hanya judul ya kemarin itu, kemudian antum tulis begini, kemudian abstraknya juga, kemudian pendahuluan yang sudah antum tulis sebagai tugasnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pendahuluan. Ini ada paling tidak alangkah baiknya ada 4 paragraf ya, ada 4 paragraf. Cukup sedikit kan? 4 paragraf itu kalau dijadikan teks ya sekitar 2 halaman tidak sampai, 1,5 halaman atau 2 halaman lah. 2 halaman termasuk juga dengan judul dan abstrak yang berbahasa Indonesia lah ya, enggak yang berbahasa Inggrisnya sekalian. Jadi abstrak dan yang berbahasa Indonesia ini kemudian kurang lebih ya 1 halaman atau berapa kalau ditulis karakter ini ya, atau berapa ini 750 atau 800 kata lah gampangannya ya, 800 kata kurang lebih demikian. Nah teman-teman semuanya, di dalam menulis
isi pendahuluan. Ini ada paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, dan paragraf 4. Isinya juga berbeda-beda, tapi ini harus runtut. Dan ini mudah sekali teman-teman. Yang paragraf pertama itu adalah isinya fakta. Ya, paragraf pertama adalah isinya fakta. Fakta ini berisi kalimat shocking, bentuk kalimatnya sebagai atau penguat juga bisa, ditunjang dengan data penguat atau kutipan ahli, dan penjelasannya itu bersifat masih global penjelasannya, karena ini paragraf yang pertama. Nah, kalau kita contohkan yang ini, contoh yang saya print kemarin itu, saya ganti judulnya ya, karena data yang terakhir saya terima mengarah ke home visit, dan alangkah baiknya memang begitu. Ini sudah saya kasih, saya rubah juga abstraknya. Dan ini ya pendahuluannya. Oke, saya perbesar dulu. Nah, pada kalimat yang saya kasih warna pink ini, ya warna magenta, ini adalah kalimat-kalimat yang penting. Ya meskipun semuanya penting juga ya, tapi harap diperhatikan pada kalimat yang saya kasih warna warna magenta atau warna pink lah kita sebut demikian. Nah, teman-teman semuanya, pada paragraf yang pertama tadi isinya tentang apa? Isinya tentang kalimat shocking ya. Kalimat shocking itu kalimat yang membuat pembaca itu seakan-akan mengalami shock. Tahu shock ya? Kaget. Nah, oleh sebab itu tolong jangan membuat kalimat awal pendahuluan itu dengan cara-cara yang normatif. Misalnya Indonesia pada tahun 2020 Indonesia dikagetkan dengan wabah COVID-19. Itu kan biasa saja kalimatnya ya. Biasa saja kalimatnya. Tapi kalau mau kita buat yang lebih baik lagi, semestinya kita harus membuatnya dengan cara-cara yang menyentak. Tahu menyentak ya? Yang mengagetkan. Nah, cara-cara yang menyentak ini ya kalimatnya kurang lebih seperti ini. Keputusan pemerintah melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Mendikbud RI dengan kebijakan belajar dari rumah atau BDR yang diterbitkan sejak Maret 2020 tidak banyak diindahkan. Tidak banyak diindahkan. Ini kan membuat pembaca itu shock. Loh, kok iso sih? Peraturan yang dibuat oleh pemerintah kok tidak diindahkan? Oleh siapa? Oleh jenjang pendidikan anak usia dini atau PAUD. Nah, ini adalah kalimat shock. Maka buat kalimat yang semacam ini. Misalnya contoh yang lain adalah penduduk desa di sini pemudanya banyak yang melakukan tindakan kriminal misalnya. Wah, ini kan shock. Sekian atau mayoritas pemuda di suatu desa tapi cenderung berbuat kriminal. Ini kan membuat pembaca ini shock, kemudian akan membaca teks yang selanjutnya. Lah, teks yang selanjutnya ini, kalau yang terkait dengan ini ya, ini isinya adalah penguat. Ya, data penguat dari apa statement shock yang telah kita buat. Nah, data penguat ini misalnya saya mengutip dari tulisannya Setro Wahyudi dan Berdianti pada tahun 2020. Ini menyatakan bahwa terdapat beberapa orang tua atau wali murid yang tidak bisa mengoperasikan aplikasi WhatsApp dan tidak memiliki smartphone berbasis Android yang dapat memperlambat guru dalam memberikan penguatan pada anak. Nah, ini adalah fakta dalam bentuk data penguat untuk menguatkan statement shocking ini. Nah, selanjutnya ya terkait dengan data-data yang lain, misalnya terkait ini ditambahi oleh artikelnya Oktaria Putra ya. Kemudian saya tambahi lagi dengan artikelnya Suhendro. Nah, kemudian pada bahasan selanjutnya ini adalah bahasan yang bersifat global ya. Kebijakan pemerintah tersebut ditetapkan sebab mewabahnya virus yang lebih dikenal dengan istilah COVID-19. Nah, ini adalah gagasan globalnya sampai di paragraf yang terakhir ini. Selanjutnya adalah terkait dengan paragraf yang kedua, itu isinya adalah literatur ya.
literatur ini berisi terkait dengan kecenderungan kajiannya ke apa. Kecenderungan kajiannya ke apa. Nah, kita kembali lagi ke contoh. Misalnya saya ini adalah terkait dengan home visit ya, terkait dengan home visit atau kunjungan ke rumah. Maka pembahasan pada paragraf yang kedua ini, paragraf yang kedua ini otomatis terkait dengan apa yang akan saya bahas. Gitu ya. Apa yang akan saya bahas. Nah, ini adalah isinya berupa literatur dari referensi-referensi yang telah antum cari itu. Tadi kan saya minta antum mencari referensi dahulu kan, paling enggak 10 atau 20 lah. Lah itu beberapa dari referensi itu ya mungkin 3 atau 5 atau berapa lebih banyak lebih baik. Itu kita taruh pada paragraf yang kedua ini. Nah, paragraf yang kedua ini isinya tadi apa isinya? Isinya adalah kecenderungan kajian. Nah, kecenderungan kajian ini saya tulis karena ini terkait dengan visit, maka saya jelaskan dengan cara demikian. Nah, di antaranya misalnya di sini saya membahas terkait dengan bahwa pemerintah itu menganjurkan pembelajaran dilakukan secara online ya, sebagai pengganti luring atau offline. Nah, di sini saya melakukan pembagian bahwa pembelajaran secara atau pembelajaran di era sekarang ini itu dibagi menjadi berapa ini? Mana penjelasannya itu? Ada berbagai strategi yang digunakan dalam pembelajaran di era pandemi ini. Di antaranya adalah menggunakan sistem daring penuh ya. Ini yang pertama. Saya melakukan pembagian ini. Kemudian selanjutnya menggunakan sistem luring ya atau sistem offline. Kemudian selanjutnya menggunakan model daring dan luring, jadi gabungan. Nah, di sini saya menjelaskan terkait dengan arah kajiannya. Karena mau mengarah ke visit, maka saya harus berikan hantarannya. Kemudian penggunaan kedua model ini diasumsikan apabila perangkat teknologi ini penjelasan yang tadi itu. Selanjutnya adalah bla 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 nanti. Nah, ini adalah referensinya. Ini saya masukkan referensinya. Kemudian menurut Nirmala dan sebagainya ini juga saya masukkan referensinya ya. Ini merupakan kecenderungan kajian. Kemudian apa yang berbeda dengan yang akan ditulis. Nah, ini antum yang membuat karya antum itu menjadi pembeda dari karya yang tadi saya sebutkan itu misalnya itu apa? Nah, di sini sudah saya kasih blok warna pink ya, warna magenta. Di sini adalah statement saya sebagai penulisnya, misalnya dengan kalimat namun penelitian tersebut. Nah, ya, ini sebagai gap. Gap itu apa gap itu? Gap itu menabrak dari pendapat yang tadi saya berikan pada paragraf yang kedua ini. Ini yang terakhirnya, paragraf kedua yang terakhirnya. Namun penelitian tersebut tidak menyebut bagaimana mengkontrol pembelajaran di rumah yang merupakan porsi waktu terpanjang anak belajar dibanding menggunakan home visit yang hanya dilakukan dalam waktu singkat. Sebab itu perlu ada kontrol belajar di rumah yang akan dijelaskan dalam artikel ini. Nah, ini merupakan gap. Dan ini merupakan novelty atau kebaruan dari apa yang akan ditulis, ya. Nah, selanjutnya adalah contoh lain seumpama contoh lain antum mungkin menulis terkait dengan cinta baca Al-Qur'an misalnya di tempat tinggal antum. Kemudian antum sebut saja dari referensi yang antum temukan itu apa yang enggak ada di sana, lalu antum tabrakkan dengan penelitian antum itu apa, sehingga nanti bisa ditulis pada paragraf yang terakhir ini sebagai state of the art, statement penulis sebagai gap dari penelitian yang sebelumnya dilakukan. Nah, sedangkan yang ketiga itu isinya adalah tujuan tulisan, ya, tujuan tulisan.
Ini isinya tunjukkan tujuannya. Ya, tunjukkan tujuannya. Terus kemudian mengapa itu penting? Apa pesan pada dunia? Nah, sekarang kita cek. Kita cek untuk pada poin ini tunjukkan tujuannya. Nah, ini pada paragraf yang ketiga, ya, paragraf yang ketiga. Tapi sebelum saya ke tujuan, ini kan terkait dengan style penulisan saja ya, supaya enak dibaca. Saya kasih paragraf, saya kasih kalimat sebelumnya. Orang tua di masa pandemi ini menempati posisi sentral kepada guru dan dalam mendidik anak. Perlu adanya kontrol pembelajaran yang menjamin bla 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 bla. Nah, sebab itu artikel pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk, nah, apa tujuannya? Tujuan ini bisa antum ambil kan di dalam dari apa namanya itu abstrak, ya, dari abstrak. Mana kalau di sini? Hasil metode artikel pengabdian masyarakat. Nah, artikel pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk, lah ini yang antum taruh di kalimat tadi itu, ya, tentunya dengan penjelasan yang lebih sedikit panjang sedikit lah. Ya, sebab itu artikel pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang pola pembelajaran dengan model home visit melalui strategi controlled home learning dan respon siswa serta wali murid terkait proses pembelajarannya. Nah, ini adalah tujuannya, ya. Ini adalah tujuannya. Nah, kemudian kita menjawab, mengapa itu penting? Mengapa itu penting? Pembelajaran berlangsung di rumah dilakukan oleh orang tua sebagai guru. Tidak semuanya mampu mendidik anaknya seperti guru dalam mendidik siswanya. Lah, ini merupakan hal yang dianggap penting di dalam artikel ini. Nah, kemudian yang saya kasih blok warna ini lagi, oke, saya naikkan ke atas saja supaya enak bacanya. Nah, ini adalah pesan saya sebagai penulis kepada dunia. CHL menjadi strategi yang dapat mengatasi masalah tersebut dengan melakukan bimbingan kepada orang tua sembari melakukan home visit dengan menunjukkan cara mengajarkannya sebagai sarana edukasi kepada orang tua. Jadi asumsinya adalah tidak hanya guru itu home visit ke rumahnya, tapi juga mengedukasi orang tua, karena orang tua itu yang lama berada di rumah daripada gurunya. Nah, itu yang menjadi pesan kepada dunia, saya sebagai penulis, sehingga pembaca itu mengalami kondisi yang mengetahui lah, tahu tentang apa yang mau ditulis. Nah, selanjutnya adalah paragraf yang keempat. Ini berisi terkait dengan argumen atau hipotesis. Atau paling gampangnya itu mengapa tempat itu lokasinya. Kalau tempat ini lokasinya kan di RA Miftahul Ulum, ya, dusun ini bla 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 bla. Lah antum di paragraf yang terakhir ini menjawab, mengapa kok di sini? Mengapa menerapkan home visit di sini dengan strategi CHL di sini? Nah, kemudian saya tunjukkan alasannya mengapa kok saya memilih ini. Ya, antum sudah membuatnya juga kan di dalam formnya itu tentang alasan memilih dampingan itu. Biasa antum olah dari situ di dalam laporan pengabdian masyarakatnya. Nah, di sini saya sebutkan daerah tersebut merupakan kawasan pinggiran yang mayoritas masyarakatnya awam dengan teknologi internet dan tingkat perhatian pada pendidikan rendah. Ini satu alasannya. Kemudian yang kedua, proses pendidikan di RA Miftahul Ulum di era pandemi ini juga belum menunjukkan kegiatan pembelajaran yang efektif selama pandemi, sehingga peneliti melakukan pengabdian masyarakat dengan menerapkan strategi pembelajaran tersebut. Nah, ini yang keduanya. Ini adalah alasan atau argumentasi atau hipotesis yang akan dijawab dalam artikel tersebut. Nah, itu ya yang bisa kita pelajari melalui penulisan isi pendahuluan. Habis ini akan saya berikan contohnya melalui PDF, dan apapun terkait dengan masalah ini boleh ditanyakan. Baik, saya Hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.